Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kita masih akan membahas tentang kompetensi teknis P3K Guru 2023, yaitu tentang Individualized Education Program atau EAP, yang bisa disebut pendidikan program individual seperti itu ya. Dan juga kita akan sedikit membahas tentang prinsip-prinsip diferensiasi learning. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Bagi yang belum kenal dengan Bunda Guru, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share juga videonya agar video-video dari Bunda Guru ini dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh teman-teman yang lain juga. Nah, mari kita bahas. Sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB juga, ini kisi-kisinya ada 36 dan kita akan membahas tentang IEP dan juga prinsip-prinsip diferensiasi learning ya. Yang pertama kita akan bahas adalah IEP atau Program Pembelajaran Individual atau disingkat dengan PPI. Apa sih PPI atau IEP itu? Program Pembelajaran Individual atau PPI juga dikenal dengan The Individualized Education Program atau IEP. Maaf kalau ada salah penyebutan ya. Diprakarsai oleh Samuel Gridley Howe pada tahun 1871. IEP merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik dengan status ABK atau anak berkebutuhan khusus. Bentuk pembelajaran ini merupakan satu rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik. Kemudian, PP ini merupakan perjanjian tertulis antara orang tua, siswa, dan sekolah tentang kebutuhan siswa dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, PP ini diterapkan dalam kurun waktu tertentu, itu ada baik singkat maupun lama. Program ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan siswa sehingga memungkinkan mereka dapat belajar dengan optimal dan menguasai tingkat materi tertentu yang telah ditetapkan. Penyusunan PPI dilakukan sebelum siswa mendapatkan pelayanan khusus pada setting pendidikan. Nah, PPI ini ternyata sebuah pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus yang dimana langkah-langkah pelayanan itu disusun bersama dengan orang tua itu sendiri dan ada sebuah perjanjian ataupun kerjasama yang secara tertulis dengan orang tua siswa. Nah, di mana PPI ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar dari ABK ini agar tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, latar belakang PPI ini sendiri yaitu pendidikan adalah hak yang paling mendasar bagi setiap orang, tidak terkecuali pada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, ABK juga berhak memperoleh pendidikan. Nah, pendidikan untuk ABK telah dicantumkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Kemudian, guru yang belum memberikan layanan pendidikan ABK secara optimal di sekolah khusus atau sekolah luar biasa dan atau sekolah inklusi. Padahal ABK sangat memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian PP ini sering tidak berkaitan dengan kurikulum reguler atau mengisolasi peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan beban kerja tambahan kepada guru, teacher oriented, dan hanya berpusat pada keterampilan tertentu daripada aspek kognitif pembelajaran saja. Kemudian latar belakang untuk pentingnya PPI ini sendiri menjamin akuntabilitas guru yang bertanggung jawab untuk memberikan instruksi dan target kurikulum yang jelas yang harus dipenuhi dan dimonitor. Nah, PPI ini juga dapat melengkapi kekurangan pada kurikulum reguler yang tidak secara komprehensif membuat area yang relevan dengan kehidupan peserta didik berkebutuhan khusus ini.
Selain itu, PPI memberikan struktur pembelajaran yang sistematis untuk membantu para pendidik memusatkan diri pada area pembelajaran yang penting sesuai kemampuan peserta didiknya. Nah, prinsip dari PPI ini sendiri ada satu, bertujuan menyelaraskan antara kebutuhan peserta didik, tugas, dan perkembangan belajar peserta didik dalam upaya pengembangan potensi mereka secara optimal. Yang kedua, PPI berpusat pada peserta didik. Setiap komponen PPI difokuskan pada kemampuan dan kebutuhan siswa atau kurikulum digunakan sebagai rambu-rambu saja. Kemudian yang ketiga, PPI tidak hanya sebatas pada tujuan pembelajaran, dalam hal ini kurikulum pendidikan. Tujuan PPI juga dapat pula didasarkan pada penanganan dari hasil asesmen, misalnya terkait keterampilan hidup sehari-hari atau perilaku adaptif. Kemudian yang keempat, PPI tidak menentukan peserta didik. Sebaliknya, peserta didik adalah subjek yang menentukan dasar pembuatan PPI. Oleh karena itu, kebutuhan, perkembangan, dan minat peserta didik menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan PPI. Nah, dalam PPI ini penyusunannya tidak ditargetkan untuk PPI, tapi PPI ini dibuat berdasarkan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Sebaliknya ya. Kemudian yang kelima, PPI harus bersifat dinamis atau fleksibel terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik untuk diarahkan pada hasil akhir, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya atau berperilaku adaptif. Kemudian apa sih fungsi dari PPI ini? Satu, memberi arahan pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat peserta didik. Yang kedua, menjamin setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki program yang disesuaikan dengan kebutuhannya untuk mempertemukan karakteristik kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru yang melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap peserta didik secara spesifik dan melakukan usaha mempertemukan antara kebutuhan belajar spesifik peserta didik masing-masing dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antar anggota tim untuk keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang kelima, menjadi sarana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Perbedaan antara peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam, sehingga layanan pendidikannya bersifat individual. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan program PPI sendiri sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini terdapat ada dua aspek, yaitu pembentukan tim PPI dan melakukan asesmen. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, yaitu tahap evaluasi. Nah, yang pertama kita akan bahas tahap perencanaan, yaitu membentuk tim PPI dan melakukan asesmen. Membentuk tim PPI, ini penyusunan PPI membutuhkan kerjasama tim yang terdiri atas kepala sekolah, guru, orang tua, psikolog, dokter, maupun terapis yang berinteraksi dengan anak. Mereka memiliki informasi yang dapat digunakan untuk menyusun rancangan program secara lebih komprehensif. Yang kedua, melakukan asesmen. Asesmen ini yang akan digunakan sebagai identifikasi atau screening awal, penentuan dan evaluasi dari proses pembelajaran. Hasil asesmen akan menentukan jenis dan bentuk layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Setelah rancangan PPI selesai dibuat, rancangan PPI dapat diaplikasikan kepada peserta didik. Nah, pada tahap ini, fungsi kontrol dan pemantauan perlu dijalin agar tetap terpelihara. Proses pemantauan akan menghasilkan umpan balik yang digunakan untuk melakukan penyesuaian jika terdapat ketidakcocokan strategi yang diaplikasikan atau apabila ternyata tujuan yang dirancang dalam PPI kurang realistis. Kemudian tahap evaluasi ini sendiri yaitu ada dua kegiatan pokok yang perlu dilakukan, yaitu peninjauan dan pelaporan. Dalam peninjauan dilakukan untuk menentukan kelayakan dan keefektifan sebuah program dibandingkan dengan kemampuan siswa. Tahap peninjauan program merupakan dasar untuk membuat program individual berikutnya.
Rancangan PPI dapat dibuat baru atau pengulangan dari rancangan PPI sebelumnya apabila tujuan belum tercapai. Dengan demikian tidak perlu membuat program dari awal. Mereka dapat melanjutkan PPI berdasarkan evaluasi terhadap kemajuan siswa. Kegiatan selanjutnya adalah pelaporan kembali pencapaian tujuan rancangan PPI yang sudah dibuat. Nah, komponen-komponen penyusunan PPI itu sendiri sebagai berikut. Satu, yaitu meliputi karakteristik. Dari karakteristik mencakup semua aspek peserta didik terkait keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di kelas yang meliputi aspek ada kognitif, afektif, psikomotor, dan tingkat kemampuan atau prestasi. Yang kedua yaitu tujuan. Nah, dari tujuan penanganan terbagi atas tujuan jangka panjang dalam 1 tahun dan juga tujuan jangka pendek. Dari tujuan ini dirumuskan dalam kalimat yang spesifik, operasional, dan juga terukur. Yang ketiga yaitu deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Deskripsi pelayanan pembelajaran merupakan pernyataan tentang pelayanan dan perlengkapan materi secara khusus, yaitu meliputi A. Ada materi apa yang akan diberikan, kemudian cara, prosedur, strategi, atau metode yang digunakan untuk penyampaian materi tersebut, dan juga alat bantu pengajaran apa yang digunakan untuk mempermudah pemahaman pengajaran. Kemudian yang keempat, waktu dan lama yang diberikan untuk pelayanan. Nah, waktu dimulainya kegiatan pembelajaran, durasi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, dan estimasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan dalam rancangan PPI tersebut. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi dirumuskan dengan menetapkan kriteria capaian dan prosedur evaluasi yang tepat. Kriteria yang menjadi acuan atau patokan bukanlah acuan norma, melainkan perbandingan capaian performa individu sesudah pelaksanaan PPI dengan performa awal anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip differentiated learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu, atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan atau mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Kemudian ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri yaitu: 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Kemudian bagaimana sih cara memetakan kebutuhan peserta didik? Bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar peserta didik ini? Ada 3 cara untuk menentukan kebutuhan belajar mereka, yaitu yang pertama dari kesiapan belajar. Kesiapan belajar siswa adalah kemampuan dan kondisi yang dimiliki siswa untuk belajar dan mengikuti proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua yaitu minat. Ini adalah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian profil belajar peserta didik ini terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan khususan yang lain. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Profil belajar peserta didik merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
Nah, tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar peserta didik ini berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara natural dan juga efisien. Kemudian aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada aspek konten, yaitu materi yang diajarkan guru di kelas atau dipelajari sesuai kebutuhan siswa di kelas. Kemudian proses, yaitu kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Kegiatan tersebut lebih bermakna bagi siswa dibandingkan pengalaman belajar di kelas. Yang keempat yaitu produk. Hasil akhir pembelajaran menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan atau pemahaman mahasiswa atau siswa setelah menyelesaikan satu mata kuliah atau bahkan setelah berhadapan dengan satu mata kuliah selama satu semester. Nah, ini produk ini berkaitan dengan hasil akhir ya. Kemudian lingkungan belajar. Susunan kelas pribadi, sosial atau fisik. Lingkungan belajar hendaknya disesuaikan dengan kemampuan belajar, minat dan profil belajar siswa agar motivasi belajarnya tinggi. Kemudian apa sih kelebihan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu ada memenuhi kebutuhan peserta didik, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas, peserta didik dapat merealisasikan pelajaran dengan kehidupan, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya, dan juga meningkatkan prestasi peserta didik tersebut. Nah, ada kelebihan, tentu juga ada tantangan dalam mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi. Di antaranya yaitu ada persiapannya yang memakan waktu lama, karena dengan banyaknya konten yang akan disajikan kepada peserta didik tentu akan membutuhkan waktu lama juga untuk melakukan persiapannya. Kemudian guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang juga banyak. Kemudian terbatasnya waktu di kelas. Terus ada juga guru harus memiliki manajemen skill yang baik, guru yang kurangnya bahan pembelajaran, serta kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi sendiri. Nah, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Bunda Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.